bahwa Republik ini didirikan dengan sebuah tujuan yang tegas. Sebuah tujuan yang tegas. Dan tujuannya adalah eksplisit, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuannya. Kadang-kadang kita bertanya, untuk apa Republik ini didirikan? Untuk itu. Sebelumnya kita berada dalam bentuk kolonial. Dan ketika di bawah kolonial tidak ada pikiran keadilan. Yang ada adalah pikiran tentang eksploitasi kekayaan. Apa yang terjadi? Yang kaya Nusantara, alamnya, tapi orangnya di negeri Belanda. Betul tidak? Yang kaya di Indonesia, di Nusantara ini, tapi orangnya yang merasakan kekayaan tinggalnya di mana? Di negeri Belanda. Itu namanya terjadi ketimpangan. Ketimpangan. Pusat perekonomiannya di negeri Belanda, kekayaannya ada di sana, sementara sumbernya ada di Indonesia. Nah, para pendiri Republik bilang jangan diteruskan, berhenti itu, sudah cukup. Sekarang kita ingin agar negeri ini diolah sendiri, dibangun sendiri, supaya terjadi keadilan. Jadi tujuan dari kita merdeka bukan hanya menggulung kolonialisme, tapi tujuan dari merdeka adalah menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semuanya. Oke? Itu sebabnya kami sekarang menegaskan, kalau ditanya apa yang menjadi visi kami, yang tertulis di poster-poster itu, Indonesia adil makmur untuk semua. Jangan sampai Indonesia adil makmur untuk sebagian. Dan sebagian lain hanya menjadi penonton. Kita ingin menegaskan Indonesia adil makmur untuk semua. Itu yang menjadi misi kita. Nah, mengerjakan itu PR-nya besar. Karena itu kita ingin berdiskusi, ingin berdialog, ingin mendengar. Dan saya perlu tegaskan sekalian teman-teman semua di sini, bahwa untuk kita bisa melakukan perubahan, kami memilih jalur konstitusional. Konstitusional itu apa? Ya jalur pemilu. Kapan? 14 Februari. 5 tahun sekali. Selama 6 jam ruang keputusannya. 7 pagi sampai 1 siang. Di situ ruang untuk kita memutuskan mau ambil rute mana. Kami mengambil rute untuk menyatakan kita perlu perubahan. Karena kondisi yang sekarang banyak ketimpangan, banyak ketidakadilan, dan tidak menempatkan keadilan sebagai prioritas utama dalam kebijakan. Apa efeknya? Yang kecil terus kecil, yang besar makin besar. Betul tidak? Yang kecil terus kecil. Dan kalau yang besar tambah besar, yang kecil tetap, maka secara relatif yang kecil menjadi makin kecil. Karena yang besarnya tambah besar. Karena itu kami sampaikan prinsip keadilan yang kami sebut, bila diterjemahkan dalam bentuk operasional, maka kalimatnya kira-kira begini: membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. No, jadi yang kecil dibesarkan, tapi yang besar tidak usah dimusuhin. Biarkan yang besar juga besar, tapi jangan yang kecil itu dibiarkan kecil terus. Contohnya apa? Saya beri contoh aja gampangannya. Teman-teman, kalau mau cari kredit untuk pinjaman, ada 3 jenis yang banyak dicari. 1, kredit motor, banyak sekali kan? Yang kedua, kredit mobil, banyak bukan? Yang ketiga, kredit rumah, betul tidak? Coba perhatikan, yang di antara 3 jenis ini, yang mencari kreditnya paling sulit yang mana? Rumah. Yang paling mudah yang mana? Sekarang kita lihat nih, kalau punya motor, ketika dapat kredit mudah, begitu dapat motor, nilai motornya bertambah atau berkurang?
Kalau beli mobil dapat kredit, sesudah itu nilainya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau rumah begitu dapat nilainya tambah atau kurang? Pertanyaannya, kenapa sistem kita itu mempersulit dapat aset yang nilainya nambah, dipermudah dapat aset yang nilainya turun? Coba bayangkan. Yang dapat motor habis itu nilainya turun. Yang beli mobil habis itu nilainya turun. Kalau yang bisa dapat rumah gimana? Naik. Kenapa untuk yang naik tidak dibuatkan kemudahan? Bukankah rakyat kecil berhak untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan dari hasil yang naik? Ini karena kita sudah bertahun-tahun mengalami itu dianggap sebagai biasa aja. Apa konsekuensinya? Pada nggak punya rumah, tapi punya motor, punya mobil. Sementara harga asetnya makin turun. Ini salah satu contoh. Karena itu kita berencana KPR untuk semua supaya anak-anak mudah mendapatkan rumah. Gampang. Tapi bukan soal anak muda dikasih rumah, bukan. Ini soal mindset. Sudahkah kebijakan kredit kita adil? Sudah belum? Belum. Saya beri contoh lagi nih. Mau bangun rumah nih. Sama-sama nih. Saya beri contoh. Yang satu bekerja sebagai pedagang di pasar. Yang satu bekerja sebagai pegawai. Penghasilannya sebutlah biar gampang aja. Per bulan dapat 7,5 juta misalnya. Masing-masing. Sama-sama dapat 7,5 juta. Kalau ke bank, yang pedagang sama yang pegawai, mudah mana dapat kredit? Mudah mana dapat kredit? Pegawai. Kalau yang pedagang gampang nggak dapat kredit? Susah. Kenapa? Ya pokoknya aturan, bukan? Aturan, bukan? Bayangkan kalau Anda jadi seniman, bayangkan kalau Anda jadi budayawan, gimana cari kredit coba? Lah seniman budayawan bukan pegawai. Mereka dari mana bisa punya rumah? Kalau aturan kita selalu menganggap harus sektor formal baru dapat kredit. Kalau informal tidak dapat kredit. Apakah itu adil? Harus diteruskan? Perlunya apa? Perubahan. Jadi bukan soal kita mau mengganti presiden, wakil presiden, bukan. Ini mau mengubah supaya kebijakan-kebijakan yang saking lamanya berjalan sampai tidak dianggap sebagai masalah. Sehingga banyak dari kita tidak bisa, yang kalimat tadi, yang kecil menjadi besar tanpa mengecilkan yang besar. Itu filosofinya, itu prinsip yang kami ingin dorong. Alhamdulillah sekarang jalan tol sudah sampai ke Jambi, betul tidak? Betul ya? Nah, sudah menuju. Nah, nanti saya cerita sedikit. Nanti saya pengen ceritanya tuh. Di mana-mana semua orang bilang tentang jalan batu bara. Nanti kita pengen dengar. Saya beri contoh nih. Bangun jalan tol. Jalan tol ini lebarnya kalau dibebaskan tanahnya kira-kira 80 sampai 100 meter. Dibebaskan. Dibebaskan itu artinya dibeli oleh investor. Karena jalan tol itu yang membangun adalah investor. Nanti Bapak Ibu menggunakan jalan membayar pada investor. Gitu kira-kira. Nah, apa yang terjadi? Jalan itu dijual, tanah itu dijual, dibeli oleh investor. Pemilik tanah di situ sudah tinggal bergenerasi-generasi. Dibelilah tanahnya, dijadikan jalan tol. Dia pindah. Betul ya? Ini pertanyaan saya. Bolehkah rakyat yang punya tanah di situ bukan cuma dijual tanahnya, bukan cuma dibeli tanahnya, tapi rakyat di situ punya proporsi saham di jalan tol sesuai dengan ukuran tanah yang dia miliki. Boleh tidak? Sehingga keuntungan dari jalan tol bukan hanya dinikmati oleh investor, tapi dinikmati juga oleh orang yang punya tanah. Boleh nggak itu? Boleh. Kenapa tidak dikerjakan?
karena tidak memasukkan pertanyaan sederhana ketika menyusun kebijakan. Apakah pembangunan yang akan dikerjakan memberikan rasa begitu dimasukkan kata itu, langsung cari caranya supaya adil. Betul tidak? Nih di jalan tol, ada rest area tidak jalan tol itu? Ada. Pertanyaan. Tanahnya beli dari orang lama bukan? Yang punya tanah di situ. Pertanyaan saya, yang punya rest area orang mana ya? Investor dari mana kira-kira? Ya dari Jakarta lah. Memangnya dari Jambi? Dari Sumatera Selatan? Tidak. Orang investor dari Jakarta beli tanahnya, jadilah rest. Udah setelah dijual, kira-kira gimana perasaan orang yang menjual tanah itu? Kemudian ketika lihat ribuan mobil berhenti tiap bulan di situ. Belanja di situ, makan di situ. Apa yang terjadi? Coba dulu saya yang punya, saya bikin sendiri. Betul tidak? Apa susahnya rest area itu diberikan kepada koperasi, desa, kelurahan, kecamatan di tempat yang kelewatan jalan tol? Apa susahnya? Sehingga ketika ribuan orang mampir ke situ tiap bulan, pendapatannya bukan pergi ke Jakarta, pendapatannya dirasakan oleh yang sini. Jadi saya ingin sampaikan kata kuncinya keadilan. Nah, teman-teman di Jambi punya tantangan tersendiri. Tadi disebutkan oleh Bang Iben soal hilirisasi. Betul ya Bang Iben? Banyak produk-produk yang dihasilkan di sini tapi keluar sebagai bahan mentah. Harus dilakukan hilirisasi supaya hasilnya menjadi berkeadilan, supaya manfaatnya bukan hanya dirasakan yang luar Jambi. Nah, teman-teman, itu pengantar aja dulu dari saya. Kami berharap bisa mendengar pandangan dan bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman. Ada moderatornya nggak di sini atau langsung Anda? Kalau boleh Anda bantu saya untuk berdiskusi ya. Baik, terima izin kasih. Bang Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua boleh kita beri tepuk tangan untuk Bang Anies Baswedan. Izin sebelumnya Bang Anies, kalau misalnya di Jawa Barat ada Akang, kalau di Lampung ada namanya Kiai, kalau di Jambi hari ini kita panggil Bang Anies. Setuju teman-teman? Baiklah, hari ini tentunya Jo. Baik, kita akan membuka pertanyaan sesi yang pertama. Tentunya di acara Tanyo Bang Anies, Dialog Kebangsaan Anies Baswedan bersama mahasiswa, OKP dan juga Paguyuban Provinsi Jambi. Kami persilakan kepada rekan-rekan mahasiswa. Mungkin kita akan pertama ke sebelah Pani, silakan. kiri terlebih dahulu, silakan. Yang kotak-kotak biru boleh berdiri. Silakan untuk pertanyaan singkat saja, langsung ke poinnya. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bang Anies. Saya Rizky Wahyu Ramadan dari Poltekkes Kemenkes Jambi, mahasiswa yang berada di bawah Kementerian Kesehatan langsung. Yang ingin saya tanyakan jelas ini perihal kesehatan. Yang pertama itu bagaimana strategi dan rencana Pak Anies perihal peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa kesehatan, karena tentunya bahwasanya memang kesehatan adalah aspek yang seksi menurut saya, karena di seluruh aspek itu ada kesehatan. Yang kedua itu bagaimana serapan lapangan pekerjaan nanti untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis, karena kami ini mahasiswa kesehatan yang akan langsung merasakan bagaimana regulasi-regulasi kesehatan yang sudah ada sekarang ini. Yang ketiga itu perihal kesejahteraan tenaga medis dan kesehatan. Perlu diketahui bahwasanya memang dari Satgas COVID-19 kemarin masih ada surat kaleng yang masih menuntut bahwasanya haknya itu belum diberikan kepada Satgas itu. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kenapa hanya pendidikan dokter spesialis yang dirubah menjadi tenaga kesehatan? Kami punya tenaga kesehatan itu ada promosi kesehatan, ada kesehatan lingkungan, ada farmasi. Kenapa hanya terkesan bahwasanya hanya dokter yang menjadi tenaga kesehatan? Terima kasih.
Oke, ini sepertinya Bang Rizky ini agak borong pertanyaannya ya. Nanti kita batasi satu orang hanya satu pertanyaan ya. Mungkin akan langsung ditanggapi oleh Bang Anies Baswedan. Kami persilahkan. Silakan Bang Anies, atau kita mau Ada 3 untuk pertanyaan. beberapa sesi. Ya. Oke, baik. Silakan untuk teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan juga OKP. Mungkin kita boleh ke belakang terlebih dahulu, yang di sebelah belakang. Kami persilahkan. Langsung Boleh. ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan Silakan. hanya 1 poin saja. Silakan sampaikan nama dan juga hanya 1 pertanyaan ya. Ya. 1 pertanyaan saja. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anies. Maksud saya Bang Anies. Perkenalkan, Abang, saya Kurniananda. Ya, Kurniananda, ex-presiden mahasiswa Universitas Jambi, serta mahasiswa pasca sarjana teknologi pendidikan. Saya ingin bertanya tentang satu hal yang jarang sekali dibahas dan muncul di setiap capres, yaitu tentang world security. Data-data masyarakat Indonesia ini tiap tahunnya dijual dan itu sangat menyebalkan. Dan membuat kita itu tidak ada lagi harganya di dalam dunia teknologi. Apa yang dapat Bapak lakukan nanti dalam menjaga data-data kita agar tetap aman, dan bagaimana membiasakan, mengenalkan, dan juga menerapkan ke peserta didik tentang pentingnya teknologi dalam pendidikan. Teknologi yang saya sebut di sini bukan seperti kurikulum Merdeka, Bapak, yang hanya memerintahkan guru membuat sebatas PPT, tetapi teknologi yang lebih tinggi seperti AI dan juga world security. Terima kasih. Baik, Boleh terima kita beri kasih. tepuk tangan. Terima kasih Kurniananda. Kurniananda. Mungkin Bagaimana? kita akan buka untuk 1 penanya terakhir. Belakang kayak belakang depan. Iya. Yang biru-biru yang rame banget tuh kayaknya. Iya Pak. Kita ke sebelah sini. Silakan yang jaket biru, Nevi. Langsung ke poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirajudin YS. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang Bang di Provinsi Jambi. Jadi gini Bang, Provinsi Jambi adalah memiliki salah satu sektor perekonomian yang mana yaitu industri pertambangan Bang. Salah satu industri ini pertambangan batu bara memainkan peran sentral perekonomian regional yang menghasilkan sumber daya energi penting bagi Indonesia. Dari segi ekonomi, industri ini memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar untuk warga Provinsi Jambi Bang, dan sumbangsi yang signifikan pada tingkat pendapatan daerah. Namun di balik kayanya sumber daya Indonesia Jambi, banyak sekali permasalahan yang mana sangat kompleksitas Bang. Di antaranya dampak lingkungan dan sosial yang harus dikelola dengan bijaksana. Tapi sangat disayangkan, sudah belasan tahun industri ini datang dan hadir di Provinsi Jambi, banyak dinamika yang belum terselesaikan sampai hari ini Bang. Maka dari itu saya ingin bertanya Bang, jika Abang terpilih nanti menjadi presiden, bagaimana pengelolaan tambang ini dan perizinannya untuk tambang yang sedang dikelola sekarang dan yang tambang yang akan meminta izin lagi Pak? Baik, terima kasih. Oke, dengan siapa tadi namanya? Sirajudin Bang. Sirajudin. Mungkin untuk Yudi, Sirajudin, ada pandangan mungkin Ada pandangan, dari Anda Bang. sendiri, dari pribadi? Saya malah seperti saya katakan tadi, tentu mendengar masalah bagus, tapi kalau boleh ada pandangan tidak? Menurut mahasiswa bagaimana yang harus dikerjakan? Enggak, kasih aja kepada Bung Sirajudin lagi mikrofonnya tadi. Kan beliau, Silakan. supaya gini maksud saya, kami ingin mendengar Bung. Anda kan lihat di sini masalahnya. Menurut Anda apa ya langkah yang perlu dikerjakan ya? Oke, jadi gini Bang, dunia pertambangan ini sangat merugikan menurut saya Bang.
Yang pertama, sudah puluhan nyawa mahasiswa yang hilang akibat tambang batubara ini, Bang. Dikarenakan transportasi yang terjadi saat ini di Provinsi Jambi sangat amburadul, Bang. Dan yang kedua, tambang yang Transportasi. Oke. dan yang kedua, Bang, tambang batubara ini ada kemungkinan yang belum mendapatkan izin, Bang. Ilegal. Iya, Bang. Baik, hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Yap. Kita tutup dulu sesi untuk pertanyaan pertama. Kita akan berikan kepada Bang Anies dulu untuk menjawab 3 pertanyaan pertama dari teman-teman mahasiswa dan juga OKP. Silakan Bang Anies. Kita akan dengarkan tanggapan dulu dari Bang Anies Baswedan, kami persilakan. Ya, makasih. Bung Rizky, tadi yang terkait dengan kenapa hanya dokter yang disebut sebagai tenaga kesehatan, mana Bung Rizky? Saya juga heran, ini undang-undang yang baru ya? Ya, jadi sepanjang yang saya tahu ada tenaga medis dan ada tenaga kesehatan. Dan tenaga kesehatan itu jauh lebih luas. Jadi banyak pertanyaan sesungguhnya yang muncul dari keputusan kemarin. Dan ini salah satu hal yang kami ingin koreksi. Apa itu? Penyusunan undang-undang yang dilakukan secara tergesa-gesa sehingga tidak melibatkan berbagai pandangan yang sahih untuk didengarkan dan dipertimbangkan. Dan itu kemudian membuat kualitas undang-undang kita menjadi menurun. Efeknya apa? Perdebatannya terjadi sesudah undang-undang ditetapkan. Harusnya perdebatan terjadinya kapan? Sebelum. Contoh lain IKN. IKN sama, debatnya sesudah ditetapkan, sudah disesahkan, apa yang terjadi? Jadi politis. Kalau kritis dianggap anti pemerintah, kalau pro setuju dianggap pro pemerintah. Hanya karena sudah ditetapkan sebelum dibahas dengan lengkap. Ini salah satu agenda perubahan yang ingin kita kerjakan ke depan. Kualitas undang-undang kita lebih baik. Kemudian tadi gini tentang peningkatan secara umum bukan hanya di bidang kesehatan. Pendidikan yang sifatnya aplikasi itu harus dekat dengan sektor di mana itu dipraktekkan. Kalau di dalam kesehatan ada istilahnya tacit knowledge. Tacit knowledge itu ilmu yang dipelajari dengan praktek dan perlu interaksi antara mentor dengan yang belajar. Itu tacit knowledge itu tidak bisa hanya dipelajari di atas kertas. Misalnya Anda mau belajar dari perawat yang membantu dokter bedah, nggak mungkin Anda belajar hanya di atas buku. Bisa nggak di atas buku? Nggak bisa. Anda harus masuk ke ruang operasi, Anda harus mengikuti prosesnya sehingga Anda punya. Nah, yang begini itu harus dikerjakan bersama. Tapi itu bukan hanya di sektor kesehatan, di sektor engineering begitu, di sektor kuliner begitu. Banyak sektor yang sifatnya pendidikan aplikatif itu harus bekerja bersama. Nah, ini harus diberikan insentif supaya dunia usaha yang berada di bidang itu mau membuka diri agar peserta didik bisa praktek di tempat mereka. Negara yang harus memberikan supaya mereka mau membuka diri. Karena kalau tidak, teman-teman akan kesulitan mendapatkannya. Lalu terkait dengan tadi diceritakan ada tanggung jawab yang belum ditunaikan ya. Itu harusnya ditunaikan, tidak boleh tidak. Karena kalau apalagi COVID-nya sudah lewat, kira-kira gini, bayar upah sebelum keringatnya kering. Nah ini udah kering berkali-kali, upahnya belum dibayar. Betul nggak? Harusnya dilaporkan itu. Menurut saya yang begini-begini harus beres, tidak boleh ini ditunda. Apalagi mereka-mereka yang bekerja dengan COVID. Teman-teman, saya boleh sampaikan di sini, saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadapi ujian yang cukup besar. COVID, tidak ada kota lain yang menghadapi COVID sebanyak Jakarta. Tidak ada.
Dan saya kebetulan bertugas di situ. Jadi saya menyaksikan dari dekat, siapapun yang bekerja menangani urusan COVID, dia berurusan dengan resiko yang cukup besar. Kalau yang dari jauh itu cuma dengar laporan. Tapi kalau yang bekerja sehari-hari, itu tahu persis resikonya sangat besar. Jadi ini harus dibereskan, tidak ada pengecualian. Kemudian soal lapangan pekerjaan, saya melihat begini. Di bidang kesehatan ini permintaan akan makin hari makin meningkat. Bersamaan dengan kesejahteraan meningkat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu pasti akan meningkat juga. Sehingga kebutuhan tenaga kerja akan meningkat. Nah, yang diperlukan adalah data antara kebutuhan dan pendidikan serta lulusannya. Saya melihat ke depan disiapkan semacam pusat clearing house yang membutuhkan bisa melaporkan, yang lulus bisa mendapatkan informasi tentang lapangan pekerjaan di dunia kesehatan, gitu ya. Bung Kurnia, soal teknologi pendidikan, ya, saya setuju sekali soal ini. Hari ini pendidikan kita itu unik. Anak kita abad 21, gurunya abad 20, sekolahnya abad 19. Ya, coba Anda lihat. Cara ngatur ruang kelasnya, cara ngatur kelas abad 19. Gurunya abad 20, anaknya abad 21. Jadi gap. Nah, siapa yang harus paling banyak belajar di sini? Gurunya. Gurunya yang harus belajar sehingga walaupun ruangannya settingnya abad 19, tapi dia harus bisa mengajar dengan pendidikan pendekatan abad 21 dan harus pakai teknologi. Jadi apa yang Anda sampaikan itu benar. Nah, yang kedua, jangan kita menerapkan teknologi saja. Saya usul nih. Apalagi untuk Indonesia. Kenapa? Jangan kita ikut-ikutan gaya mengambil keputusan beberapa pihak yang menganggap Indonesia itu sama semua. Sama semua. Sehingga teknologi apa yang digunakan sangat ditentukan dengan kebutuhan yang ada di tempat tersebut. Karena itu saya sering sampaikan, tujuannya bukan menerapkan teknologi, tujuannya memanfaatkan teknologi untuk membangun potensi anak. Jadi tujuannya mengembangkan potensinya, pakai teknologi. Kalau kita berpikir menerapkan, ya kita terapkan saja. Yang penting teknologi sudah diterapkan. Itu beda sekali cara pandangnya. Nah, kemudian soal data security, ini PR besar. KPU saja kemarin bobol datanya. Ini PR di kita, bukan hanya di dalam bidang pendidikan, tapi di semua bidang harus ada keseriusan untuk menangani soal security data. Mudah-mudahan nanti Bung Kurnia bisa ikut terlibat langsung untuk ngurusin security data, ya. Makasih. Nah, yang disampaikan tadi, namanya bukan Yudi, Anda tadi? Sirajudin. Terima kasih Bung Sirajudin. Jadi, jalan yang sama dipakai untuk angkutan batu bara dan dipakai untuk kendaraan masyarakat, sehingga jalannya rusak, sehingga sering kecelakaan, sehingga merugikan bagi masyarakat, sementara yang batu bara mendapat keuntungan, gitu ya kira-kira. Betul ya? Kenapa tidak dibuat jalan khusus ya? Hah? Janji itu aja. Jadi apakah pernah ada rencana membuat jalan khusus? Tapi tidak pernah selesai. Rencana itu yang membuat siapa? Yang membuat siapa? Bentar. Kasih mikrofon coba. Jadi saya pengen dengar. Oke, izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mas Anies, ini bukan... Oh, Bang Anies. Sebelumnya Bang Anies, ini bukanlah forum yang panas atau ini sebagai macamnya, tapi
Sepertinya izinkan saya sedikit memanasi forum pada siang hari ini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Provinsi Jambi! Baik, sedikit Mas Anies. Jadi sudah disampaikan oleh Saudara Raju tadi terkait problematika batu bara per hari ini. Kami dari BEM-BEM yang ada di Provinsi Jambi, khususnya dari UIN Jambi, sudah beberapa kali melakukan aksi meminta komitmen dari Bapak Gubernur Jambi untuk melakukan yang namanya jalan khusus. Dan juga per hari ini banyak daripada waktu itu cawe-cawe dari Bapak Gubernur. Bahwasanya dia sudah menjanjikan dari tahun kemarin bahwasanya penyelesaian jalan batu bara tersebut. Tapi sampai hari ini tidak terselesaikan sama sekali. Itulah mangkraknya. Nah mungkin ya sedikitlah. Kalau boleh diberi ilustrasi, berapa panjang jalan yang dibutuhkan untuk itu? Oh itu jalannya kurang ini, tapi yang jelas titiknya itu dari Jalan Kotoboyo sampai ke arah Tempino. 400 km lebih. Jadi ya paling tidak ini kan kita kan sama-sama dari tadi ingin bertanya juga kan Bang Anies. Kami dari BEM Jambi sebenarnya kan ingin mengadu gagasan dan argumen dengan calon presiden. Cuman dari tadi belum ditunjuk oleh kakak-kakak MC. Tapi ya seandainya memang insya Allah Mas Anies terpilih kan, ya sekalianlah saya menambahkan bagaimana sih komitmen penyelesaian sengketa batu bara ini. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Begini, sebenarnya kalau kita melihat di berbagai praktek banyak tempat, ketika logistik yang digunakan atau logistik yang diangkut itu end to end. End to end itu artinya berangkat dari satu titik sampai ke titik lain dan tidak perlu berhenti di tengah. Sebenarnya yang paling efisien itu selalu rel kereta. Rel kereta. Kenapa? Karena dia tidak perlu berhenti di mana-mana. Lain kenapa pakai kendaraan mobil? Supaya namanya aja mobil, supaya mobile. Mobile artinya bisa bergerak kanan kiri. Tapi kalau barangnya dari ujung ke ujung selalu menggunakan pendekatan kereta, itu jauh lebih efisien. Investasi di awalnya mungkin mahal, tapi jangka panjangnya menjadi murah. Menurut saya itu salah satu opsi yang harus dieksplorasi ke depan. Ya. Dan sesungguhnya kalau kita lihat sejak era kolonial dulu ketika teman-teman lihat jalur kereta api itu selalu jalur logistik untuk batu bara di Sawah Lunto, untuk di Pelaju, BBM dan lain-lain. Nanti tapi saya melihat begini, kalau itu pakai jalan, maintenance-nya mahal sekali. Karena truk-truk yang lewat tuh volume bebannya besar sekali. Besar sekali. Perawatannya akan mahal. Kami termasuk yang melihat kereta api ini harus dibangun lebih banyak lagi. Supaya jalur-jalur yang sifatnya itu end to end kebutuhannya itu bisa menggunakan kereta api. Dan insya Allah itu jauh lebih efisien. Kita coba explore opsi itu ke depan ya. Teman-teman, saya termasuk yang ingin kalau membuat janji sudah bikin studi dulu. Saya tidak ingin membuat janji untuk tepuk tangan. Saya ingin membuat janji untuk bisa dilaksanakan. Itu berbeda sekali. Supaya bisa terlaksana. Jadi, tapi saya mendengar soal itu. Lalu yang kedua, soal tambang ilegal. Semua yang ilegal harus kena sanksi, harus kena hukuman dan tidak boleh dibiarkan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang ilegal dan dibiarkan, maka itu menular. Dan yang paling rugi siapa kalau ada ilegal itu? Masyarakat dan negara yang paling rugi. Kan pendapatannya tidak masuk juga ke negara, bukan? Karena ilegal. Nah, praktek-praktek seperti ini yang harus dibersihkan. Dan kita hari ini menyaksikan negara kita banyak sekali korupsi di aspek penerimaan. Sementara perhatian di aspek penerimaan itu rendah. Korupsi yang dibicarakan biasanya korupsi aspek pengeluaran. Padahal penerimaan luar biasa. Ngambilnya X ton, bayarnya Y ton. Nah terus yang sisanya kemana? Karena itu kami melihat standarisasi, kemudian monitoring di dalam aspek pendapatan menjadi penting. Itu baru yang legal yang bisa diukur.
Yang ilegal diukur pun tidak, uangnya hilang. Jadi kalau yang ini saya mau komit. Saya komit untuk bicara tentang pemberantasan ilegal. Oke, karena memang itu sudah kita rencanakan dan itu harus kita kerjakan ya. Oke, 3 ini. Terima kasih, silahkan. Baik, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan untuk